Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta, PLBJ. Permainan umpat batu dan ulabang. Permainan umpat batu. Permainan umpat batu berasal dari Jakarta. Pemain dibagi dalam 2 kelompok. Jumlah pemain tiap regu paling sedikit 3 orang. Alat yang digunakan adalah batu kecil atau biji untuk disembunyikan. Dalam permainan dibuat 3 garis lurus dengan jarak masing-masing 2 meter. Ketua kelompok melakukan shooten atau sweep untuk menentukan siapa yang jalan pertama. Ketua berjalan di belakang pura-pura menaruh kerikil. Pemain berpura-pura menerima kerikil. Kelompok lain menebak siapa memegang kerikil. Setiap kali salah menebak, pemain maju 1 langkah. Jika tebakan benar, giliran bermain pindah ke kelompok lain. Permainan berlanjut sampai semua pemain mencapai garis tengah. Pemenangnya adalah kelompok yang semua pemainnya pertama mencapai garis tengah. Nilai luhur permainan umpat batu adalah 1. Mendahulukan kebersamaan. 2. Jujur dan aktif dalam permainan. 3. Patuh peraturan. 4. Siap menerima kekalahan. Latihan. Pilih jawaban yang benar. 1. Alat yang digunakan dalam permainan umpat batu adalah A. Tongkat. B. Batu kerikil. C. Bola kasti. 2. Permainan umpat batu dibagi menjadi A. 2 kelompok. B. 3 kelompok. C. 4 kelompok. 3. Kelompok pemain dinyatakan menang jika langkahnya lebih dahulu mencapai A. Garis pinggir kiri. B. Garis pinggir kanan. C. Garis tengah. 4. Setiap kelompok diatur oleh A. Ketua kelompok. B. Anggota kelompok. C. Lawan kelompok. 5. Untuk bermain umpat batu memerlukan 3 buah A. Batu besar. B. Garis lurus. C. Lingkaran. Latihan, isilah. 1. Permainan umpat batu berasal dari 2. Alat permainan umpat batu dapat berupa 3. Tugas ketua kelompok yang mendapat giliran pertama bermain umpat batu adalah 4. Untuk menentukan siapa bermain lebih dahulu, ketua kelompok melakukan 5. Pemegang batu yang tidak berhasil ditebak maju mendekati garis tengah sebanyak ... langkah. Latihan, jawablah. 1. Bagaimana cara mengecoh lawan agar pemegang batu tidak tertebak? 2. Kelompok pemain mana yang dinyatakan menang? 3. Nilai luhur apa yang terkandung dalam permainan umpat batu? 4. Apa saja yang harus dipatuhi dalam permainan umpat batu agar permainan berjalan lancar?
5. Berapa orang tiap kelompok dalam permainan umpet batu? Permainan ular kelabang. Permainan ular kelabang banyak dimainkan di berbagai daerah. Jumlah pemainnya paling sedikit 6 orang. Anak laki-laki atau perempuan boleh ikut bermain. Pemain berbaris seperti ular. 2 orang menjadi gerbang, 1 jadi bulan, 1 jadi bintang. Yang berbaris berjalan sambil menyanyi. Ulabang panjang buntutnya, nenek-nenek lagi ngabang, kesamber kena buntutnya. Kosong, 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 isi, isi, isi. Bersamaan dengan akhir lagu isi, 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 pintu gerbang diturunkan. Penjaga gerbang berkata ke pemain yang tertangkap, "Kenapa anak saya ditangkap?" "Karena nyolong duren." "Kenapa mukanya pada bopeng?" "Karena ketiban duren." "Mau ke bintang atau ke bulan?" Pemain yang tertangkap memilih bulan atau bintang dan berdiri di belakang pilihannya. Setelah semua tertangkap, penjaga gerbang melakukan suten atau suit sampai penjaga gerbang tinggal sendirian. Penjaga gerbang yang banyak anaknya pura-pura menjadi kepala ular. Penjaga gerbang yang tinggal sendiri berusaha menangkap ekor ular atau anak-anak hasil menang sutan. Kepala ular mencoba menghalangi penangkap ular dengan merentangkan tangannya. Permainan berjalan terus sampai ekor ular habis dan tinggal 2 orang penjaga gerbang yang lari kejar-kejaran. Permainan selesai setelah kepala ular ditangkap oleh penangkap ular atau penjaga gerbang yang satu. Permainan ular kelabang membuat kita gembira dan sehat. Nilai luhur yang terkandung dalam permainan ular kelabang adalah 1. Saling menghargai teman. 2. Kompak. 3. Bekerja sama. 4. Siap menerima kekalahan atau kemenangan. Makna permainan ular kelabang: jangan cepat berputus asa menghadapi kesulitan dan harus menjaga kekompakan. Makna permainan ular kelabang: jangan cepat berputus asa menghadapi kesulitan dan harus menjaga kekompakan. Latihan. 1. Bermain ular kelabang, 2 orang pemain mengangkat tangan dan saling A. Mengenal, B. Berpegangan, C. Bertepuk. 2. Suten dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi kawan dan A. Lawan, B. Bulan, C. Bintang. 3. Permainan ular kelabang berasal dari A. Jakarta, B. Tangerang, C. Tidak diketahui asalnya. 4. Permainan ular kelabang paling sedikit dimainkan oleh A. 4 orang, B. 6 orang, C. 8 orang. 5. Dalam permainan ular kelabang, 2 orang pemain membentuk pintu gerbang. Mereka berperan sebagai A. Harimau dan gajah, B. Bulan dan bintang, C. Ratu dan raja.
Latihan isilah. 1. Pemain yang melakukan shooten adalah penjaga gerbang. 2. Permainan ular kelabang sedikitnya dimainkan oleh titik-titik orang. 6 orang. 3. Gerakan yang dilakukan oleh kepala ular berguna untuk menghalangi penjaga menangkap ekor ular. 4. Pemain yang ditangkap oleh musuh adalah pemeran ular di bagian ekor. 5. Setelah ekor ular tertangkap, ia harus menjawab, memilih bulan atau bintang. Latihan, jawablah. 1. Apa makna permainan ular kelabang? Jangan cepat berputus asa menghadapi kesulitan dan kompak. 2. Dari manakah asal-usul permainan ular kelabang? Tidak diketahui asal-usulnya. 3. Di manakah anak-anak biasa melakukan permainan ular kelabang? Di lapangan. 4. Kapan permainan ular kelabang dianggap selesai? Setelah seluruh ekor ular ditangkap penjaga gerbang yang kalah shooten. 5. Bagian mana yang akan ditangkap musuh? Ekor ular.